Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Melanjutkan episode cerita dari Dioseta yang berjudul Dendam Patung Arwah. Dendam Kiluang kepada Trah Darmawijaya telah membuatnya menjadi manusia setengah setan. Dan saat ini, Cahyo dan Danan serta yang lainnya sedang mencoba menghentikannya. Bagaimana cerita dari part terakhir kali ini? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Aku merasa aneh. Pusaka pisau batu itu benar-benar merepotkanku. Beberapa kali ia mengambil alih tubuhku untuk berkomunikasi. Mbah Pusaka, bisa nggak kalau komunikasinya pakai telepati atau apa gitu, biar aku nggak kelihatan aneh? Ucapku pada pisau batu yang masih ku genggam. Aneh gimana, Jul? Biasanya juga lebih aneh, ledek Danan. Asem kamu, Nan, balasku. Aku memang sedikit mengingat tentang ikatan pisau pusaka batu ini dengan Wanasura. Ia adalah pusaka Mas Linus, teman dari Mas Linggar yang sempat menutup alas wetan dari amukan Jogorawu. Saat itu, Wanasura dan Kliwon terpisah. Wanasura harus bertahan sendirian di alas wetan melawan Jogorawu hingga tubuh fisiknya mati dan meninggalkan rohnya. Sementara Kliwon yang tubuh fisiknya sekarat terbawa arus sungai dan bertemu aku serta Pak Le. Itulah pertama kalinya aku bertemu Wanasura yang tengah kehilangan kewarasannya. Kami terbawa ke alam lain, meloloskan diri, dan akhirnya bersama sampai sekarang. Tiwikrama? Apa itu? Tanyaku pada sosok pusaka itu. Mendengar ucapanku, Danan seolah menoleh ke arahku dengan wajah kaget. Tiwikrama? Itu ilmu yang gak main-main, Jul. Di kisah pewayangan, hanya yang punya hubungan dengan kedewaan atau mendapat berkat khusus yang bisa, jelas Danan. Haha, itu bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Panglima Keras Alas Wanawarta, ucapku seketika dengan kesadaran yang diambil alih oleh pusaka itu. Akan kutunjukkan syarat dan resiko yang harus kalian persiapkan. Saat itu juga, seketika aku diperlihatkan hal yang mengerikan yang terjadi di sebuah kerajaan. Ada sesosok kera putih yang tengah memandang sebuah kerajaan dari balik awan. Namun dari jauh juga terlihat sesosok raksasa yang mengincarnya dan menelan seluruh awan di sana. Alhasil, sang kera pun tertelan. Ada sebuah ilmu yang digunakan oleh sang kera putih. Sebuah ilmu yang sangat mengerikan, di mana sosok kera itu membesar dan menjadi raksasa melebihi raksasa yang menelannya. Alhasil, raksasa yang menelannya pun mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Pemandangan berganti dengan suatu kerajaan yang terbakar oleh ulah kera itu. Hal itu membuka sebuah pertarungan antara bangsa ksatria dan raksasa. Saat itu, sang kera putih dengan gagah berani menggunakan ilmu serupa untuk menghadapi para raksasa itu, meningkatkan kekuatan, memanggil kekuatan kedewaan hingga berwujud melebihi raksasa. Itulah ajian Triwikrama. Ada satu syarat agar ilmu ini bisa digunakan. Sang pengguna harus dalam emosi yang memuncak. Hal itu mengakibatkan beberapa pelaku Triwikrama kadang akan kehilangan kesadarannya dan mengamuk tanpa arah. Setelahnya, pengguna ajian ini akan melemah hingga kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Penjelasan itu membuatku berpikir keras. Apakah aku harus mempertaruhkan hal itu untuk melawan Kiluang? Apakah memang tidak cukup dengan kekuatan kami semua yang ada di sini? Keberadaanmu mungkin bisa mempertahankan kewarasan Wanasura, dan keberadaan Wanasudra, saudara kembarnya, bisa menjaga sukma Wanasura agar tidak menghilang. Tapi kau yang menentukan, ucap pusaka itu lagi. Aku kembali pada kesadaranku dan mendapati Kiluang tengah berwujud sosok yang tak pernah kuduga. Sejak awal, dia memang bukan lagi manusia. Ia sama seperti Braka Raswana yang membawa niat jahat mencari kekuatan dari tumbal, seperti Andaka yang menjadi budak akan nafsunya. Dan saat ini, di hadapan kami ada Kiluang yang membawa dendam beratus-ratus tahun. Rohnya tidak lagi berwujud manusia. Seluruh kekuatan dari patung yang selama ini ia manfaatkan membentuk tulang belulang seperti apa yang ia masukkan ke dalam patung itu. Tumbal yang ia kumpulkan
menyatu dengan Kiluang, mengutuknya menjadi setan raksasa yang hanya berwujud tengkorak. Dirga, Abah tidak salah lihat? Kiluang benar-benar berubah menjadi sosok mayat tengkorak raksasa? Tanya Abah sembari mengusap matanya. Iya bah, Dirga gak nyangka Kiluang semengerikan ini, balas Dirga. Sebentar lagi dia akan selesai dengan ritualnya. Kita harus putuskan apa yang harus kita lakukan, ucap Danan yang sudah khawatir akan kekuatan Kiluang. Kami pernah melawan Batara Naga, walaupun besarnya tidak sebesar makhluk ini. Tapi saat itu kami dibantu oleh Butolirang yang sangat tangguh. Saat ini jelas kami bingung harus berbuat apa. Wanasura! Aku memanggil Wanasura meninggalkan tubuhku. Kini sosok kera raksasa tengah ada di hadapan kami. Di alam roh, Wanasura bisa leluasa menggunakan wujud ini. Namun sosok kera raksasa Wanasura pun tidak lebih dari seperempat besar Kiluang. Aku tidak percaya kalau kekuatan Pak Le, Abah, Dirga dan kamu Mas Jaga tidak cukup untuk mengalahkan Kiluang. Soal ajian Triwikrama akan kuputuskan di pertarungan ini, balasku. Pak Le dan Danan mengangguk mengerti pertimbanganku. Sebenarnya dengan keberadaan Pak Le dan Danan pun aku sudah merasa tidak akan terkalahkan. Apalagi dengan adanya Dirga, Abah dan Jagat. Aku yakin Kiluang bisa kami tumbangkan. Danan dalam wujud sukmanya melesat ke atas Kiluang mencari sesuatu yang mungkin adalah titik lemahnya. Aku menaiki Wanasura dan mencoba menghantamkan sebuah pukulan pada tubuh tulang belulang Kiluang. Terdengar suara retakan tulang yang hancur, tapi dalam waktu singkat retakan itu kembali pulih dan membalas serangan Wanasura dengan sebuah libasan yang membuat kami berdua terpental. Sulit untuk menghindarinya. Tangan Kiluang benar-benar sangat panjang dan besar. Dari belakang lehernya, Danan melesat menusukkan keris raga sukmanya pada sendi di lehernya. Namun, sekali lagi, serangan itu gagal. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menghancurkan tubuhnya, ucap Pak Le yang masih menganalisa tentang Kiluang. Simpanan kutukannya terlalu banyak. Ia sudah mengumpulkannya bertahun-tahun, bahkan dengan berbagai tumbal. Saat itu, Kiluang masih menderu menahan amarahnya. Namun, sesaat ia pun tersadar. Amarahnya kembali terbakar. Ia mengangkat tangannya dan melibaskannya ke segala arah, meluapkan emosinya. Mati! Mati! Kalian semua harus merasakan sakitku. Awas! Mas Jagat berteriak mendekat ke arah Pak Le dan Abah. Danan melayang menjauh. Aku melompat bersama Wanasura dan Abah, Dirga, Raden Topo seketika berpindah menjauh bersama Jagat. Wajah Jagat terlihat pucat. Ia melihat tempat di mana Kiluang mengamuk. Hutan itu sudah menjadi rata dan hancur tak berbentuk. Terlambat sedikit saja, kita bisa rata dengan tanah, ucap Dirga. Raden Topo pun menelan ludah. Ia tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi ini. Bagaimana mungkin kita melawan makhluk seperti itu? Raden Topo gemetar melihat kejadian tadi. Pak Le menatap Raden Topo sebentar dan melangkah mendahului mereka. Danan, Anjul. Pak Le memberi kami isyarat sembari mengeluarkan keris sukma geni dan sarungnya. Benar, tidak ada waktu lagi. Kami harus melumpuhkan makhluk itu. Aku pun menjemput Pak Le menaiki Wanasura. Dengan secepat mungkin, Wanasura berlari mendekat kepada Kiluang. Ajian Geni Bara Loka membakar kami bertiga. Dengan ini, kami tidak takut dengan kutukan yang mengitari Kiluang. Danan membacakan ajian pada kerisnya. Pak Le juga membalik bilah keris sukma geni ke sisi hitamnya. Danan mendarat di lengan kiri Wanasura. Pak Le mendarat di lengan kanan Wanasura. Aku pun membacakan ajian penguat raga untuk memperkuat tenaga Wanasura. Apa yang akan mereka lakukan, Abah? Tanya Raden Topo khawatir. Abah menggeleng menebak rencana kami. Aku pernah melihat serangan ini saat melawan Songgokolo. Teriak Dirga semangat. Memang itu tujuan kami. Setidaknya, serangan beresiko itu bisa menyadarkan bahwa tidak mustahil mengalahkan Kiluang. Dengan sekuat tenaga, Wanasura melemparkan Danan dan Pak Le ke arah kedua mata Kiluang yang sangat besar. Kilatan cahaya putih keris sukma geni menyelimuti tubuh Danan dan melesat dengan cepat. Di sisi lainnya, Pak Le melesat berselimutkan api hitam keris sukma geni berdampingan dengan Danan. Dengan mudah, Danan menembus mata dan tengkorak Kiluang, dan api hitam Pak Le membelah kepalanya. Pak Le mendapat tebing untuk mendarat. Ia pun membacakan sebuah mantra yang membuat api hitam itu tak henti-hentinya membakar wajah Kiluang. Brengsek, kalian serangga busuk. Kiluang mengamuk.
dan menghantamkan tangannya ke tanah hingga bergetar. Dengan cepat, aku menjemput Pak Le dan melompat setinggi-tingginya bersama Wanasura. Sebelum sempat memulihkan diri, Danan bersiap menyerang Ki Luang kembali. Namun, Ki Luang menyadari keberadaan Danan dan bersiap menyapunya dengan tangannya. "Wanasura, tahan!" perintahku, meminta Wanasura menghempaskan lengan Ki Luang. Walaupun tak mampu mementalkannya, setidaknya aku menahan serangannya mencapai Danan. Tak menyiapkan kesempatan, Danan kembali meluncurkan serangannya dengan keris yang menyala dengan kilatan putih tepat di ubun-ubun Ki Luang. Kerisnya menancap di tengkorak kepala Ki Luang yang mungkin sebesar rumah. Ki Luang kesakitan, namun itu saja tidak cukup. Aku segera membaca kembali ajian penguat raga pada Wanasura dan memintanya melompat setinggi-tingginya. Dengan sekuat tenaga, Wanasura pun mendarat di kepala Ki Luang yang tengah kesakitan dan membuatnya tersungkur di tanah. Danan pun meninggalkan Ki Luang dan bergabung dengan kami di tubuh Wanasura. Pak Le tak mau ketinggalan. Ia sekali lagi membacakan mantra yang membuat api hitam di mata Ki Luang kian membara. Kini, sosok raksasa besar itu pun tersungkur kesakitan di hadapan kami. "Abah, sebenarnya mereka itu siapa? Belum pernah aku lihat yang seperti itu," ucap Raden Topo takjub. Dirga dan Jagat tersenyum melihat ketakjuban Raden Topo. "Mereka sahabat kami, Raden, tapi orang-orang dan makhluk jahat pasti takut mendengar julukan mereka." "Tiga pendekar Jagat Segoro Demit," ucap Dirga. Jagat menggaruk-garuk kepalanya. Ia merasa panas dengan apa yang kami lakukan. Ia pun segera berlari menyusul Dirga. "Dirga, kita jangan mau kalah," ajak Jagat. Kali ini Jagat dan Dirga yang merasa panas melihat aksi kami pun ikut berlari ke arah Ki Luang. "Kalian jangan nekat," teriak Abah. Sayangnya Dirga dan Jagat sudah terlalu jauh di depan. Abah hanya bersiap menggeleng melihat kelakuan anaknya. "Hancurkan tiap bagian tubuhnya yang terbuat dari patung. Jangan sampai ia bisa bangkit lagi," teriak Jagat yang mendahului posisi kami. Ada beberapa pusaka kuningan tergenggam di tangannya. Ia membacakan ajian Watu Geni pada pusaka itu hingga menyala merah padam. Di saat yang bersamaan, aku menyaksikan Dirga berdiri di salah satu batu besar mengendalikan keempat kerisnya yang melayang menyerang Ki Luang. "Sekarang Mas Jagat!" teriak Dirga. Keris Dirga mengalihkan perhatian Ki Luang dan menyerang bagian vital yang mampu dijangkau olehnya. Sementara itu, sebuah benda menyala merah melayang ke arah sendi-sendi Ki Luang yang terbuat dari batu patung-patung keramatnya. Ledakan besar terjadi, menimbulkan kobaran api besar yang menghancurkan lengan Ki Luang hingga berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ. Mas Jagat juga sudah bersiap dengan pusaka lain yang digenggam di tangannya. Sementara itu, Ki Luang berhasil menemukan asal arah serangan itu dan mendapati Mas Jagat. Tapi sekali lagi, serangan bertubi-tubi dari keris Dasa Sukma Dirga menusuk berkali-kali ke dahi Ki Luang hingga Mas Jagat kembali mendapatkan kesempatan melancarkan serangannya. Suara ledakan kembali terdengar dengan hancurnya lengan Ki Luang. "Cukup, mundur!" perintahku memperingatkan Dirga dan Mas Jagat. "Kita tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini. Kami harus bersiap akan apa yang terjadi setelahnya." "Anakmu menjadi pendekar yang hebat," ucap Raden Topo kepada Abah. "Kelebihannya adalah tidak mau menyerah. Semua masalah yang dia temukan membimbingnya hingga seperti sekarang ini," jelas Abah. Raden Topo memainkan janggutnya sembari memandang bangga salah seorang anak dari terahnya yang tengah bertarung di sana. "Kita tidak boleh diam saja. Firasatku mengatakan Ki Luang masih belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya," ucap Raden Topo. Benar saja, Ki Luang kembali berdiri dengan serangan sekuat tenaga yang kami lakukan. Tak hanya bangkit, suara tembang yang menyayat telinga terdengar dari arahnya dengan suara menggema yang mengerikan. Aku tahu ini adalah kekuatan dari salah satu patungnya, Dewi Lawung Mayit. Kami segera menjauh, namun suara itu tetap menjangkau kami hingga membuat kepala kami terasa ingin pecah. Wanasura meraung-raung berusaha mengalahkan suara itu, namun suaranya tenggelam seketika. Di saat yang sama, lengan besar Ki Luang yang mulai pulih menyapu bersih pohon-pohon di sekitarnya mencari keberadaan kami. Itu kekuatan mengerikan yang dimiliki patung Raden Rogo. Bila ia memiliki kekuatan itu, aku mulai takut bila dia juga memiliki kekuatan patung lainnya. Dan benar saja, asap hitam mulai perlahan keluar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang merubah tubuh Danan menjadi sosok patung.
Tak hanya itu, aku sudah melihat Mas Jagat menggunakan gelang pusaka dari peninggalan pusaka Dharma Wijaya tadi. Ia segera mendekat dan meletakkan tangannya ke tanah. "Sial, Kiluang mau keluar dari alam ini!" teriak Mas Jagat. Perlahan kami melihat kepala Kiluang tertutup kabut hitam dan menghilang. Namun, belum sempat menelan tubuhnya, kabut putih milik Mas Jagat menahan portal itu agar ia tidak keluar. "Tidak sudi! Aku tidak sudi membiarkan ada seorang pun hidup di depan mataku!" teriak Kiluang yang tengah berusaha untuk pergi. Mas Jagat berhasil menahannya keluar. Kepalanya kembali ke alam ini, tapi mulutnya sudah dipenuhi tubuh manusia yang meronta-ronta mencoba menyelamatkan diri darinya. "Itu para pengikut-pengikut Doro Kusmolo. Ia memakan pengikutnya sendiri," ucap Danan. "Aku hanya bisa menahannya sebentar. Sedikit lagi gelang pusaka dua alam ini akan hancur," teriak Mas Jagat. Di saat yang bersamaan, asap hitam yang berasal dari tubuh Kiluang kini menebal dan bersiap menyerang kami. Pak Le membesarkan geni baralokanya. Namun ia sendiri sepertinya tidak yakin apa ilmunya bisa mempertahankan kami agar tidak berubah menjadi batu. Di posisi seperti ini, aku benar-benar merasa bingung. Abah dan Raden Topo sedang bermeditasi. Aku menduga mereka mencoba melindungi kami dari serangan kutukan itu. Di keadaan seperti ini, biasanya Dananlah memiliki rencana untuk melepaskan kami dari situasi sulit ini. Dan benar, ia menapakkan kakinya di tanah dan menggenggam keris Raga Sukma tepat di hadapan dadanya. "Jagat lelembut, boten duwe wujud. Kulo nimbali, surgoloko surgo kayangan. Ketuh mulih sampun nampani. Tekan aso, tekan sedanten." Ia membacakan mantra itu, mantra yang hanya dibacakan ketika posisi kami di antara hidup dan mati. Mendadak, langit semakin gelap bersama hujan yang turun begitu deras. Bersama dengan itu, muncul sesosok makhluk dari tetesan hujan. Seorang wanita dengan kebaya indah mendekat ke arah kami. Air dari hujan mulai mengikis asap hitam itu dan menghambatnya hingga mendekat ke arah kami. Keputusan Danan tepat. Ia memanggil Nyi Sendang Rangu. "Maaf Nyi, saya harus merepotkanmu lagi," ucap Danan. Nyi Sendang Rangu datang dengan menggendong tubuh manusia di tangannya. Itu adalah tubuh Danan. Tubuh Danan sudah tidak menjadi patung lagi. Nyi bisa mengembalikan tubuh Danan seperti semula?" tanyaku. Nyi Sendang Rangu menggeleng. "Saat aku menyadari Danan dalam bahaya, aku segera mendatangi tempat itu. Tapi saat sampai, tubuh Danan sudah pulih dan ada seorang pria tua bergamis putih di dekatnya." Danan terlihat berpikir ketika mendengar cerita itu. "Apa ada seekor kucing bersamanya, Nyi?" tanya Danan, dan Nyi Sendang Rangu mengangguk membenarkan. Abah tiba-tiba berdiri mendengar pernyataan Danan. "Kucing?" tanya Abah. "Kamu kenal dia, Danan?" tanya Nyi Sendang Rangu. Danan hanya menggeleng, namun ia seolah mengingat sesuatu. "Saya hanya sempat melihatnya sesaat saat beristirahat di pinggir sebuah hutan dekat bukit," balas Danan. Tiba-tiba terdengar suara bunyi kerincing yang mendekat seolah berasal dari sebuah gelang kucing. Suara gelang itu seolah menghapus semua kutukan dari suara tembang yang digaungkan oleh Kiluang. Benar, ternyata sosok itu benar ada," ucap Abah. Aku mencari asal suara itu, namun suara itu hanya mengelilingi hutan ini seolah memang tidak berniat menunjukkan wujudnya pada kami. Abah menangkupkan tangannya di depan dahinya seolah berterima kasih pada sosok itu. "Memangnya dia siapa, Bah?" tanya Dirga. Abah menghela nafas dan merangkul pundak Dirga. "Tanah Pasundan dipenuhi oleh leluhur dan pertapa yang sudah mencapai tingkat kesaktian yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah beliau, Kilang Samana," cerita Abah. Akhir cerita Abah merupakan akhir dari suara gemerincing yang mengitari kami. Sepertinya sosok itu hanya hadir sebentar menumpang keberadaan Nyi Sendang Rangu dan kembali pergi. "Ya sudah, sekarang tembang setan dan asap hitam itu sudah teratasi. Apalagi yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa menahan makhluk itu tetap di alam ini lebih lama," ucap Jagat dengan wajah kewalahan. Mendengar ucapan Jagat, Pak Le segera pergi menerjang Kiluang dan Danan yang sudah kembali ke tubuhnya pun bersama Nyi Sendang Rangu menyusulnya. Tapi tidak dengan Dirga. Raden Topo memanggilnya dan memintanya melakukan sesuatu. Aku ingin mencari tahu, tapi saat ini keadaan semakin genting. Serangan bertubi-tubi mengenai tubuh Kiluang.
Namun serangan itu terlalu sulit untuk menjatuhkan tubuh besarnya lagi. Geni Baraloka Pak Lek juga membakar tubuh Ki Luang, namun apinya tidak cukup besar untuk membersihkan dendamnya. Sebaliknya, sekali serangan, Ki Luang sudah mampu membuat mereka terpental. "Aku harus menghabisi kalian lebih dahulu," ucap Ki Luang. Seketika, Ki Luang membatalkan niatnya untuk meninggalkan alam ini dan menyerang Danan serta Pak Lek bertubi-tubi. Aku bersama Wanusura menyusul dan menahan serangan mereka. Namun hanya sebatas menahan. Serangan balik dari kami tidak cukup kuat untuk mementalkannya lagi. "Kalau dia terus pulih, bagaimana cara kita mengalahkannya?" tanyaku. "Selama ia masih punya penyembah di alam manusia, ia akan terus mendapatkan kekuatan untuk memulihkannya. Nyawa penyembah berhala itulah yang akan menjadi tumbalnya," jawab Nyi Sendang Rangu. "Dasar manusia-manusia goblok," umpatku kesal. Kami mulai tidak bisa bertahan. Gelang Mas Jagat sudah hampir terbelah. Serangan bertubi-tubi Ki Luang sudah beberapa kali membuat kami terkapar dengan darah yang bermuncratan dari mulut kami. Api Geni Baraloka dan ilmu Nyi Sendang Rangu sudah beberapa kali memulihkan kami. Tapi aku yakin, dalam beberapa serangan berikutnya, kami akan mati lebih dahulu sebelum bisa kembali pulih. Mati? Aku tidak siap melihat Danan dan yang lain kehilangan nyawanya di tempat ini. Aku berpindah ke kepala Wanasura dan menyentuh dahinya. "Wanasura, sepertinya kita harus mencoba itu." Aku menjauh dari Pak Lek, Danan, dan yang lainnya. Ada sebuah tempat lapang yang hancur akibat serangan Ki Luang. Sekali lagi, aku mengeluarkan pusaka pisau itu dan memanggil kesadarannya. "Kau sudah yakin?" tanya sosok pusaka itu. Aku mengangguk. "Saat ini semua orang tengah mengerahkan kekuatannya sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Bukan waktunya bagiku untuk ketakutan," balasku. "Ingat, ini adalah kekuatan yang bahkan mampu menghancurkan kerajaan," peringatnya lagi. "Ya, sekali ini saja," ucapku. Pusaka pisau batu itu pun melayang. Ia menembus tubuh Wanasura dan berhenti entah di mana. Seperti melengkapi kepingan puzzle di sukmanya, sosok Wanasura seolah berubah menjadi lebih perkasa. Bulunya berubah seperti emas. Aku sudah menghubungkan sukmanya dengan Wanasudra. Ia tidak akan mati. Tapi jangan pernah tinggalkan Wanasura. Hatinya terhubung denganmu. Kalau tidak, teman-temanmu akan dalam bahaya. Kali ini suara itu tidak berasal dari tubuhku lagi. Suara itu berasal dari kesadaran Wanasura yang diambil alih oleh pusaka itu. Asap hitam semakin mengepul dari tubuh Ki Luang seolah beradu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Danan sama sekali tidak menyerah. Ia mendekat dan semakin mendekat, menyibakkan asap itu dengan ajian Gambuh Rumekso dan terus mengincar titik vital dari Ki Luang. Nyi Sendang Rangu juga tidak tinggal diam. Ia mendekat dan menatap ke dalam hati Ki Luang. Bagaikan cermin yang memantulkan dosa Ki Luang, Nyi Sendang Rangu berubah menjadi sosok hitam besar dengan wajah yang mengerikan. Sosok hitam Nyi Sendang Rangu berusaha menggenggam kepala Ki Luang dan membawa mimpi buruk yang menyiksa ingatannya. Sayangnya, amukan Ki Luang yang tidak beraturan kembali mementalkan Danan. Pak Lek menangkap tubuhnya dan kembali memulihkannya. Tapi sepertinya sebentar lagi tubuh Danan sudah mencapai batasnya. Mengetahui keberadaan Pak Lek dan Danan yang belum pulih, saat itu Ki Luang mengincar mereka dan membantingkan tubuhnya ke arah hutan tempat mereka bersembunyi. Tidak, mereka tidak mungkin bisa lari. "Minggir!" Suaraku berpadu dengan Wanasura menggema ke seluruh alam ini. Ini pertama kalinya Ki Luang terpental. Tubuhnya jatuh tak jauh dari Pak Lek dan Danan berada. Saat ini, aku berdiri di bahu sesosok kera raksasa. Tidak hanya raksasa. Ukurannya hampir 5 kali lipat wujud Wanasura. "Panjul, itu Wanasura?" tanya Danan. "Gila kamu, Jul. Kamu apain Wanasura?" Pak Lek kaget. Aku mengelus bulu emas Wanasura yang berubah bersama dengan penggunaan ajian ini. "Maaf Pak Lek, kali ini berlanjut lebih lama. Keselamatan alam kita akan dipertaruhkan. Kita harus tuntaskan semua di alam ini," balasku. Nyi Sendang Rangu mendekat ke arah Wanasura dan menyentuh dahinya. Triwikrama. Wajah Nyi Sendang Rangu terlihat pucat. Ia setelahnya segera melayang dan berpindah ke sisi bahu Wanasura yang lain. "Waktu kita tidak banyak, atau ajian ini akan menjadi ancaman yang lebih mengerikan," ucap Nyi Sendang Rangu. "Kali ini aku benar-benar harus hati-hati.
Bahkan sosok roh sekuat Nyi Sendang Rangu pun sampai ketakutan dengan ajian ini. Tepat saat Ki Luwang mencoba berdiri, Wanasura mengamuk menghantam setiap tulang-tulang Ki Luwang hingga patah. Ki Luwang melibas Wanasura dengan tangannya yang sangat panjang. Namun Wanasura menangkapnya dan mematahkannya begitu saja. Wanasura yang mengamuk melemparkan tangan Ki Luwang yang patah itu kembali kepadanya dan menerjangnya lagi. Seperti hewan buas, Wanasura menerkam tubuh Ki Luwang dan menggigit setiap organ yang terbentuk di balik tulang rusuknya dan memakannya dengan tanpa belas kasihan. Aku pun panik. Aku tidak pernah melihat Wanasura segila ini sebelumnya. "Jul, Panjul, apa benar ini gak apa-apa?" tanya Danan yang kelihatan khawatir. "Cukup, kita mundur." Ucapku mencoba menahan nafsu Wanasura untuk menghabisi Ki Luwang. Wanasura menahan tubuh Ki Luwang dan menarik satu lengannya lagi hingga patah. Setelahnya, ia pun mundur mengikuti ucapanku. Aku menelan ludah. Setidaknya, Wanasura masih mengikuti ucapanku. Sayangnya, walau sudah dihancurkan sedemikian rupa, Ki Luwang masih terus berusaha bangkit. "Panjul, sekali lagi!" teriak Pak Le. Aku mengikuti arahan Pak Le dan kembali meminta Wanasura menyerang Ki Luwang. Tubuh raksasa Wanasura kembali memuaskan emosinya dengan meremukkan tulang belulang Ki Luwang hingga tak berbentuk. Pak Le mendekat dan membacakan amalan api untuk membakar seluruh tulang belulang yang telah hancur dan tak lagi bersatu dengan sukma Ki Luwang. Mungkin dengan cara itu bisa mencegahnya untuk bangkit lagi. Sialnya, aku lengah dengan kemunculan sosok batu yang kembali membentuk seorang pria berpakaian kerajaan dengan tangan memanjang hingga ke tanah. Raden Rogo. Ki Luwang yang mengetahui keberadaanku pun memerintahkannya untuk menyelinap dan menyerangku. Sebuah pukulan dari tangan batu yang begitu panjang menghantamku hingga terjatuh dari tubuh Wanasura. Tak hanya sekali, pukulan itu berusaha menghantamku berkali-kali. Aku menangkisnya, namun tanpa kekuatan Wanasura, aku hanya menjadi samsak empuk dari pukulannya. Aku terjatuh dengan darah yang bermunceratan dari mulutku. Danan yang menyadari itu pun segera melemparkan keris raga sukmanya yang menyala dengan kilatan putih hingga menusuk Raden Rogo. Tapi terlambat, luka yang kuterima cukup dalam. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, namun penglihatanku mulai kabur. Aku mendengar suara teriakan Pak Le, tapi sebelum ia mendekat, semua sudah menjadi gelap. Perasaan yang hangat seolah menyelimuti seluruh tubuhku. Aku mengenal perasaan ini. Ini pasti api dari keris sukma geni milik Pak Le. Aku merasakan lukaku mulai menutup, tenagaku berangsur-angsur pulih. Perlahan, aku pun mulai bisa membuka mata dan merasakan rintik-rintik hujan yang membasahi tubuhku. Terdengar suara seseorang yang terbanting ke pepohonan yang mulai tumbang. Tubuhnya terselimuti geni baraloka Pak Le hingga kembali bangkit. Di sisi lain, terlihat beberapa orang masih bertarung. Ada sebuah pusaka digenggam oleh Mas Jagat. Ia tidak lagi menahan batas antara dimensi seperti tadi. Dengan ajian Watu Geni, ia menguatkan pusaka itu dan melemparkannya ke arah Ki Luwang. Tunggu, itu bukan Ki Luwang. Mereka sedang bertarung melawan Wanasura. Aku memaksakan diriku untuk berdiri. Wanasura dengan tubuh yang lebih besar dan mengerikan dari Ki Luwang kini mengamuk tanpa arah dan semua sedang berusaha menghentikannya. Bulunya yang emas mulai menghitam. Ia termakan oleh amarahnya. Wanasura! Aku berjalan tertatih mendekati sahabatku. Mengetahui aku telah tersadar, Danan segera menghampiriku dan menahanku. "Jangan, Jul, dia masih tidak bisa mengenali siapapun," ucap Danan. "Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi?" tanyaku. Danan menceritakan saat Wanasura mengetahui aku tidak sadarkan diri, ia mengamuk dan menghajar Ki Luwang habis-habisan. Tidak ada sedikit pun kesempatan mereka untuk menginterupsinya. Makhluk yang sedari tadi menyusahkan dan hampir membunuh kami tak berkutik oleh serangan Wanasura. Sayangnya, emosinya semakin memuncak dan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Mereka hanya bisa melindungi diri hingga akhirnya seluruh tubuh Ki Luwang hancur remuk. Tapi Wanasura masih belum berhenti. Ia mengamuk membabi buta dan serangannya hampir mencelakai mereka semua. Kini mereka sedang mencari cara untuk menghentikan Wanasura dari amukannya. "Tidak, aku harus ke sana," ucapku. Danan mencoba menahanku. Tidak, ia tahu bahwa ia tidak bisa menahanku. Raut wajahnya lebih seolah memastikanku apakah yakin dengan keputusanku.
Aku tenang, Nan. Aku bukan kesana dengan membawa emosi, ucapku. Danan pun mengerti. Ia berpindah posisi dari yang sebelumnya di depan mencoba menghadangku. Kini ia berada di sampingku. Ya sudah, ayo, ucap Danan. Kami berdua berlari menghindari pepohonan yang berterbangan karena amukan Wanasura. Saat di bahu Wanasura tadi, aku merasa aman dan siap menghadapi siapa saja. Tapi memandang Wanasura sebesar bukit sebagai lawan benar-benar membuatku tak bisa berhenti gemetar. Sukma Wanasura terhubung dengan Kliwon, jadi dia akan tetap selamat bila kekuatannya habis, dan kesadarannya terhubung denganku. Bila aku bisa menyatukannya kembali, seharusnya ia bisa mengendalikan diri, ucapku. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Danan. Pusaka pisau batu itu adalah salah satu kunci ajian Triwikrama. Ia menyatukan ayat aksara yang dimiliki oleh makhluk-makhluk yang memiliki hubungan dengan kedewaan, balasku. Itu belum menjawab, Jol, balas Danan. Mungkin ada dua cara. Yang pertama, melepas pisau batu itu dari Wanasura, atau beri waktu aku untuk menyadarkannya, balasku. Aku berkata seperti itu, namun aku tidak tahu pasti apakah kami bisa berhasil. Aku punya ide. Kita gunakan cara kedua, ucap Danan. Danan mengajakku berlari menuju Pak Le. Pak Le, titip ya, teriak Danan yang segera menggunakan kekuatan keris raga sukmanya untuk memisahkan sukmanya dari dirinya. Kamu mau apa sih, Nan? Tanyaku bingung. Mungkin cara ini bisa memberimu waktu, ucap Danan. Ia menceritakan rencananya dengan memanfaatkan wujud sukmanya. Selama ini, Wanasura adalah wujud roh yang menumpang tubuhku. Tapi sekarang, Wanasura mempunyai tubuh Triwikrama yang dibentuk oleh pusaka pisau batu itu. Kita pernah dengar manusia kesurupan roh monyet, kan? Nah, sekarang kamu bisa lihat monyet kesurupan manusia, ucap Danan yang segera melayang mendekat ke arah Wanasura. Danan, yang bener aja kamu, teriakku. Bilang kalau kamu sudah siap, teriak Danan dari atas langit yang tengah mengunci posisi ubun-ubun Wanasura. Nyi Sendang Rango mendekat ke Danan. Sepertinya ia membaca maksud Danan dan memberikan kekuatan untuk menjaga kesadarannya. Wanasura! Aku berteriak sekuat tenaga memancing perhatian Wanasura, tapi gagal. Indranya telah dimakan emosi dan amarah. Aku harus mendekat ke mata atau telinganya untuk meraihnya. Danan, sekarang! Teriakku saat tangan Wanasura melintas di depanku menghancurkan sekitarnya. Danan merasuk ke tubuh Triwikrama Wanasura. Seketika Wanasura terdiam tak bergerak. Cepat, Panjul! Teriak Wanasura dengan suara menyerupai Danan. Gila, rencana gila Danan benar-benar berhasil. Secepat mungkin aku melompat ke tangan Wanasura dan berlari menuju pundaknya. Wanasura tiba-tiba mencoba bergerak lagi. Tenang Wanasura, ini aku, Danan, ucap Danan yang berusaha menenangkan sukma Wanasura yang tertutup amarah. Aku yakin saat ini Wanasura sedang tersiksa. Ada 3 kesadaran di tubuhnya: Danan, pusaka pisau batu, dan kesadarannya sendiri. Aku mendekat ke telinganya dan berteriak, Wanasura, kembali, ucapku. Mata Wanasura sedikit berkedut. Sepertinya aku berhasil memancing kesadarannya, tapi itu tidak cukup. Mas Cahyo, hati-hati, teriak Dirga dari jauh. Danan memang hebat. Sepertinya ia benar-benar bisa menenangkan sukma Wanasura dari dalam. Kini aku harus bisa memancing ingatannya agar bisa mengalahkan emosinya. Danan, cukup, lepaskan sukma Wanasura sekarang, pintaku. Kamu serius? Jangan nekat, Danan bingung. Iya, pasti berhasil, jawabku. Danan pun terpental meninggalkan tubuh Wanasura. Sukmanya terlihat lemah. Merasuki tubuh Triwikrama Wanasura benar-benar berbahaya. Terlambat sedikit saja, mungkin aku sudah membunuh Danan. Yang nekat itu kamu, Nan, teriakku. Aku pun menaiki kepala Wanasura dan mendekat ke arah hidungnya. Wanasura kembali bangkit. Tapi sebelum menjatuhkanku, aku mengikat hidungnya dengan sarung pusaka kebanggaan milikku. Sadar, mau kelewatan pisang Mbok Darmi lagi, teriakku sembari membiarkan Wanasura merasakan keberadaanku dulu. Wanasura mendadak mencoba berdiri. Ia menatap sekitar dan mendapatiku ada di depan matanya. Air mata Wanasura menetes. Aku merasakan apa yang ia rasakan saat itu. Ia merasakan sebuah kesedihan saat melihatku dalam bahaya. Saat seharusnya ia menolongku,
Ajian ini malah memilih mengajaknya untuk mengamuk membalaskan dendamnya. Hasilnya, Wanasura malah melukai teman-temanku yang ada di sini. Sudah, kita hentikan. Kita tidak akan lagi menggunakan ajian ini lagi, ucapku sembari memegang dahi Wanasura. Bulu hitam Wanasura kembali menghilang. Cahaya emas di bulunya kembali bersinar. Namun itu hanya sesaat. Maaf, hampir saja aku membunuh kalian. Terdengar suara pusaka pisau batu itu yang juga mendapatkan kesadarannya. Tubuh Wanasura kembali perlahan ke ukuran semula. Tidak, ia semakin mengecil dan sukmanya mulai pudar. Wanasura? Kamu? Aku pun panik. Energi Wanasura perlahan mulai menghilang. Aku melihat wujudnya yang semakin memudar seolah akan sirna. Apa ini? Apa-apaan ini? Tanyaku pada sosok pisau batu yang baru saja tergeletak setelah terpisah dari Wanasura. Tidak ada jawaban apapun. Di hadapanku saat ini hanya bayangan Wanasura yang mulai pudar. Aku melihat Wanasura memaksakan senyumannya dan terus menatapku. Jangan! Aku tidak mampu berkata apa-apa. Saat itu aku takut apa yang kupikirkan terjadi. Tubuh Danan datang mendekat ke arahku dan mengambil pusaka pisau batu itu dari tanah. Dia tidak mati. Sukmanya melemah hingga titik terendah. Tapi ada Wanasudra yang menjaganya. Bukankah aku sudah menjelaskan resiko itu? Ucap tubuh Danan yang ternyata dikendalikan oleh pusaka pisau batu itu. Sukma Danan mendekat. Ia menyaksikan perbincangan kami di situ. Berarti Wanasura masih hidup? Tanyaku. Ia mengangguk. Namun tidak lama tiba-tiba ia terjatuh. Maafkan saya. Seharusnya saya tidak membuka ilmu itu, ucapnya. Bukan, itu semua keputusanku, balasku. Sama seperti Wanasura, sukmaku pun habis. Sampai kekuatanku kembali lagi, aku hanya akan menjadi batu tak berguna seperti sebelumnya, ucapnya. Istirahatlah dengan tenang. Tidak ada dari kami yang menyalahkanmu, ucap Danan. Sukma pusaka itu pun kembali ke wujud pisau batunya dan tak lagi memunculkan energi sebuah pusaka. Danan segera kembali ke tubuhnya. Ia menyerahkan pisau batu itu kepadaku untuk kusimpan. Apa sudah selesai? Tanyaku yang mulai merasa tenang. Danan ingin menjawab pertanyaanku. Tapi saat kami melihat sekeliling kami, keadaannya tidak seindah itu. Pak Le, Abah, Raden Topo, Dirga dan Mas Jagat sedang menatap ke satu arah. Ki Luwang, ia masih hidup. Tubuh raksasa Ki Luwang sudah hancur berantakan. Pak Le sudah membakar sebagian dari puing tubuhnya. Tapi dendam Ki Luwang masih belum reda. Pengikut Doro Kasmolo yang masih menyembahnya mengalirkan kekuatan hitam yang memakan umur pengikutnya. Walau tak sebesar tadi, ia masih berwujud makhluk yang mengerikan. Abah mengerti. Ki Luwang tidak akan bisa mati bila ia masih memiliki penyembahnya. Ia bisa bangkit dan terus bangkit, jelas Abah. Maksudnya, dia abadi bah? Tanya Danan. Abah menggeleng. Tidak, bila pengikutnya sudah tidak ada, ia bisa dikalahkan. Aku berpikir, tidak mungkin kami kembali ke alam manusia dan mencari semua pengikutnya untuk mengalahkannya. Dendamnya begitu mengerikan. Bahkan ia mengumpulkan anak-anak cacat untuk dijadikan patung penjaga, ucap Dirga. Raden Topo mengernyitkan dahinya dan menatap ke arah Dirga. Anak cacat? Ki Luwang mengumpulkan anak-anak cacat? Tanya Raden Topo. Benar, sadis. Dia membuat patung yang mirip anak itu, membunuhnya dan memasukkan rohnya ke patung itu, jelas Dirga. Raden Topo berpikir sejenak. Ia sempat mengingat sesuatu yang sepertinya masih samar. Mungkin kita bisa memanfaatkan ini, ucap Raden Topo. Raden Topo bercerita tentang kisah masa lalu anak-anak cacat yang dibuang oleh orang tuanya. Mereka dibuang di hutan yang penuh dengan binatang buas. Semua orang mengira mereka akan mati di hutan belantara. Tapi siapa sangka, suatu ketika beberapa warga melihat anak itu masih hidup dan terawat. Ada seorang yang merawat anak-anak itu. Bagaimana kalau Ki Luwang tidak membunuhnya? Ia merawatnya sebagai pengganti anaknya, tanya Raden Topo. Tidak mungkin, bagian tubuh mereka dimasukkan ke dalam patung dan rohnya diikat di sana, bantah Dirga. Itu karena Ki Luwang tidak ingin kehilangan anak-anaknya lagi. Oleh karena itu, ia menggunakan cara gila, jelas Raden Topo.
Aku sama sekali tidak mengerti maksud Raden Topo. Apa hubungan cerita itu dengan pertarungan ini? Kalau dugaanku benar, mungkin saja anak-anak itu bisa menenangkan Ki Luwang, ucap Raden Topo. Tapi mereka sudah kami tenangkan, Raden, Mas Jagat menjelaskan. Raden Topo menghela nafasnya sejenak dan menatap ke keris dasa sukma milik Dirga. Roh anak itu kalian tenangkan, tapi seharusnya mereka belum bisa kembali ke alam sana karena terikat dengan Ki Luwang, jawabnya. Setelahnya, aku tidak mengerti perbincangan Dirga, Jagat, Abah, Pak Lek, dan Raden Topo. Aku dan Danan memilih untuk mengawasi Ki Luwang yang tengah memulihkan dirinya. Setelah ini akan kubunuh kalian satu persatu, ucap Ki Luwang menatap kami. Aku dan Danan hendak melawannya, namun Nyi Sendang Rangu menghadang di depan kami. Cukup, kalian sudah setengah mati, ucap Nyi Sendang Rangu. Tidak Nyi, kami harus menghentikan Ki Luwang, bantah Danan. Nyi Sendang Rangu meniupkan angin dari belakang dan menjatuhkan kami. Cahyo tanpa kekuatan Wanasura dan kehabisan tenaga. Danan yang sudah kehabisan tenaga setelah merasuki Wanasura yang berwujud Triwikrama. Jangan ngawur, Nyi Sendang Rangu memarahi kami. Tapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja, ucap Danan. Nyi Sendang Rangu melemparkan pandangannya ke arah Dirga dan yang lain. Ia seolah memberi kami isyarat. Sekarang kalian hanya penonton. Pertarungan penentuan ini milik mereka, ucap Nyi Sendang Rangu. Abah membacakan doa pada keris dasa sukma milik Dirga. Setelahnya bergantian Raden Topo yang membacakan sebuah mantra. Sekilas aku melihat keris dasa sukma Dirga menyala seolah merespon mantra itu. Ada alasan mengapa keris ini diberi nama keris dasa sukma. Apa kamu pikir ada manusia yang memiliki 10 sukma? Tanya Raden Topo. Dirga menggeleng. Karena sebenarnya dia bisa menyatu dengan sukma lain selain pemiliknya, jelas Raden Topo. Saat itu Dirga tengah duduk bersila dan Raden Topo meletakkan keris dasa sukma di kepala Dirga. Mantranya membuat keris dasa sukma menyala berkali-kali. Ingat wujudnya dan panggil mereka. Keris dasa sukma akan menjemputnya, ucap Raden Topo. Aku menduga ritual itu akan lama. Sialnya Ki Luwang sudah kembali mendapat wujud manusianya. Ia berjalan mendekat dengan mata penuh dendam. Tubuhnya seperti seorang kakek yang tertatih pada umumnya. Tapi yang mengerikan, kekuatan hitam yang menyelimutinya seolah bisa membunuh siapa kapan saja. Sudah aku bilang, aku akan terus bangkit untuk menghabisi kalian, ucapnya. Dia datang, peringatku. Kami mencoba maju melewati Nyi Sendang Rangu yang masih menghadang kami. Tapi Mas Jagat menarik baju kami dan meminta kami beristirahat. Kalian sudah capek, nonton kami saja, ucap Mas Jagat. Saat semakin mendekat, Ki Luwang mulai berlari dan menyerang kami. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba sebuah keris melayang dan mendarat di hadapan Ki Luwang. Itu keris Dirga. Ki Luwang tidak gentar, namun terdengar suara yang menghentikannya. Bapak! Itu suara anak perempuan. Ki Luwang berhenti dan mencari asal suara itu. Bapak? Ini benar Bapak kan? Tiba-tiba keris dasa sukma yang menancap di tanah itu memunculkan sosok sukma seorang anak perempuan. Itu Sutri? Jagat terlihat seolah mengenal sosok roh tersebut. Mas Jagat kenal sama roh itu? Tanyaku. Dia roh dari salah satu patung yang kutenangkan di persembunyian Ki Luwang dulu, jawab Mas Jagat. Roh? Itu roh yang dimasukkan Ki Luwang ke dalam patung? Lantas, apa maksud Dirga melakukan ini? Satu keris lagi melayang dan menancap ke tanah tak jauh dari Ki Luwang. Kali ini ada roh seorang anak laki-laki. Tak berhenti sampai di situ. Beberapa wujud keris dasa sukma kembali melayang dan mendarat mengitari Ki Luwang. 1, 2, 4, 10. 10 keris. Aku menoleh ke arah Danan, mempertanyakan dari mana ke-10 keris itu berasal. Sudah kuduga, ada alasan mengapa keris ini bernama keris dasa sukma, gumam Danan. Maksudmu gimana, Tonan? Tanyaku penasaran. Pembuat keris dasa sukma pasti sudah memperoleh ramalan tentang kejadian hari ini. Dasa sukma dapat menjadi wadah roh yang memiliki keterikatan dengan Dirga, jelas Danan. Ke-10 keris itu benar-benar mengitari Ki Luwang. Wajah Ki Luwang yang sebelumnya bengis kini berubah bingung. Tidak mungkin, kalian seharusnya tidak ada di sini,
teriak Kiluang. Roh Sutri mendekat ke arah Kiluang dan memeluknya. "Bapak, kami kangen," ucap Roh Sutri. Anak-anak lain pun menatap Kiluang dengan berkaca-kaca. "Minggir, aku harus menghabisi mereka lebih dahulu." Kiluang berusaha melepaskan Sutri dari tubuhnya. "Jangan, Pak, Bapak bukan orang jahat." Seorang anak lain mendekat dan memeluknya lagi. Wajah Mas Jagat terlihat bingung. Ia mendekat ke roh salah satu anak yang sepertinya juga mengenalnya. "Keli, apa maksudnya ini? Bukankah Kiluang mengutuk kalian dan mengurung kalian menjadi patung penjaga?" tanya Mas Jagat. Roh Keli menoleh ke arah kami semua dan tersenyum ke arah Dirga seolah memberikan salam. Sepertinya ada hal baik yang pernah terjadi di antara mereka. "Aku ingat, kami semua adalah anak-anak yang dibuang oleh orang tua kami," jelas Keli. "Kami cacat, aib bagi keluarga kami. Orang-orang di desa pun jijik menatap kami." Keli bercerita bahwa mereka semua dibuang di hutan dan dibiarkan mati oleh orang tua mereka sendiri. Hal itu sudah lumrah terjadi di zaman itu untuk menghindari keturunan berikutnya bernasib sama. Keli sendiri dibuang di hutan karena lengannya cacat dan kecil sebelah. Ia dibuang di hutan setelah kakinya dipatahkan oleh orang-orang suruhan orang tuanya. Ia ingat bagaimana ia ketakutan, menangis saat malam datang di hutan itu tanpa ada siapapun yang datang menolong. Hawa dingin sangat menusuk dan rasa pedih akan perlakuan orang tuanya membuatnya lebih menderita. Tapi di tengah keputusasaannya, Kiluang datang dan menemukan dirinya. Ia menggendong Keli dan membawanya ke rumah tempat ia mengasingkan diri di dalam hutan. Ternyata sudah ada beberapa anak lain di sana. Kiluang merawat mereka seperti anak mereka sendiri. "Bapak pernah bercerita bahwa anaknya meninggal dengan cara yang keji. Oleh karena itu, ia tidak tega saat melihat keadaan kami. Aku selalu mengingat setiap menjelang purnama, Bapak terduduk sendirian di belakang rumah bersama patung Nyi Sasma buatannya yang tengah menggendong patung anaknya yang tanpa kepala. Saat itu, kami pasti menyusul menemani Bapak sambil bermain, bahkan sampai ketiduran di tanah. Tapi anehnya, besoknya kami sudah ada berada di dalam rumah di tikar kami masing-masing," cerita Keli. Keli melanjutkan ceritanya, di mana seharusnya Kiluang sudah bisa menerima takdirnya dan ingin hidup seperti itu saja bersama mereka. Tapi takdir tidak berniat membiarkan hal itu. Mengetahui keberadaan Kiluang, tiba-tiba ada segerombolan pasukan yang menyerang ke rumah. Pasukan itu dipimpin oleh seorang panglima dan seorang dukun kerajaan. Saat itu, Kiluang tengah mengangkut batu dari bukit untuk ia buat kembali menjadi sebuah patung. Dan ketika ia kembali, ia mendapati Keli dan anak-anak yang lain tengah terkapar, disiksa oleh prajurit yang sedang datang menyerang rumahnya. Prajurit itu ditugaskan menghabisi Kiluang yang merupakan keturunan keramat yang akan membahayakan mereka. Sayangnya, kebrutalan mereka berimbas pada anak-anak yang diselamatkan oleh Kiluang. "Anak-anak itu lebih berguna bila menjadi tumbalku," Keli mencontohkan ucapan seorang dukun yang menyerang rumah Kiluang. Saat itu, Kiluang yang tertangkap melihat dengan mata kepalanya sendiri anak-anak dihabisi oleh prajurit-prajurit itu. Kepala anak-anak itu dibawa oleh prajurit itu untuk ditumbalkan. Saat itu hanya kepala Keli yang tersisa, dikarenakan ada cacat di wajahnya. Kiluang begitu marah. Saat itulah ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan mematikan yang membuat orang-orang takut. Sebuah kemampuan dari garis keturunannya, Trah Warnoguni. Tanpa sengaja, ia membangkitkan patung-patung yang ada di rumahnya dan melancarkan kutukan yang membuat tubuh para prajurit membatu dan kaku. Semua prajurit itu mati, tapi ia menyisakan dukun itu dan panglima yang memimpin kelompok prajurit tersebut. Kiluang yang sudah kehilangan akal sehatnya memenggal dukun itu dan membedah tubuhnya. Ia menjadikan organ dan tulang belulang tubuhnya menjadi bahan patung dan menciptakan patung berkepala kambing, Doro Kasmolo. Sang panglima juga bernasib sama. Ia menyatukan semua roh prajurit dan panglima itu menjadi sebuah patung agar rohnya saling bertarung menguasai tubuh patung itu. Sebuah patung yang dinamai Raden Rogobiryono. Tak mampu menemukan kepala anak-anak yang sudah dibawa pergi, Kiluang pun khawatir bila roh anak-anak tersiksa dijadikan tumbal. Ia pun memutuskan menarik roh anak-anak itu menggunakan bagian tubuhnya dan menjadikannya patung agar tidak menjadi tumbal kerajaan. Saat itu hanya Keliklah yang tubuhnya masih memiliki kepala untuk mengingat semua kejadian ini. Sejak saat itu, Kiluang menjadi sosok yang tidak berperasaan. Ia memburu prajurit dan keturunan Dharma Wijaya yang masuk ke hutan
dan membangun rencana untuk menghabiskan seluruh keturunannya setelah ia mati. Kisah dari Keli benar-benar membuat aku dan Danan menahan nafas. Sebelum menjadi setan mengerikan, ternyata Kiluang adalah korban kebuasan zaman saat itu. Keli yang matanya sudah berkaca-kaca pun tak tahan untuk menghampiri sosok yang ia anggap sebagai bapak. "Sudah Pak, kita pergi, kita bisa sama-sama lagi," ucap Keli. "Kami sudah menunggu Bapak sangat lama, kami kira Bapak akan kembali," tambah Sutri. "Gak ada yang nyanyiin kita lagi Pak kalau malam, rumah di hutan itu sepi." Tatapan Kiluang berubah, dendamnya mulai memudar. Ia pun berlutut di tanah dan memeluk anak-anak itu. "Apa kalian sudah tenang?" tanya Kiluang sembari menitikkan air mata. Anak-anak itu menggeleng. "Kami menunggu Bapak," balas Sutri. "Kami bisa pergi seandainya kami bisa yakin bahwa Bapak akan baik-baik saja," tambah Keli. Kiluang pun semakin menangis memeluk anak-anak yang tubuhnya tidak sempurna itu. Ia menggeleng berkali-kali. Tidak bisa," ucapnya. "Bapak tidak bisa tinggal di sini lagi tanpa kalian." Kiluang pun berdiri sambil tetap menggandeng anak-anaknya. Ia menatap ke arah Dirga, Abah, dan Raden Topo yang memunculkan roh anak-anak itu dengan keris Dasa Sukma. "Biarkan aku ikut bersama mereka," ucap Kiluang pada mereka bertiga. "Kiluang sudah memaafkan kami?" tanya Dirga dengan polosnya. Sekali lagi Kiluang menggeleng, kali ini dengan tersenyum. "Terah Dharma Wijaya tidak memiliki dosa kepadaku. Ucapan istriku benar. Prajurit Dharma Wijaya memegang teguh harga dirinya. Aku saja yang telah gelap mata dan tertutup oleh dendam. Kalau ada yang mencela Terah Dharma Wijaya, aku yang menjamin bahwa itu salah," ucap Kiluang yang berubah 180 derajat. Tapi Kiluang belum selesai dengan perkataannya. "Saat ini aku bisa mengikhlaskan dendamku, tapi kalian juga harus hati-hati. Mungkin saja masih ada penerus kerajaan Paku Jagar yang berniat jahat kepada kalian," ucapnya. Raden Topo dan Abah mendekat ke arah Kiluang. "Kami pastikan saat mereka muncul, mereka tidak akan bisa berbuat seperti yang mereka lakukan kepadamu," ucap Abah. Kiluang terlihat menarik nafas lega dan menatap ke 10 roh yang diwadahi oleh keris Dasa Sukma itu. "Biarkan aku pergi ke tempat mereka," ucap Kiluang. Raden Topo mengangguk dan menghampiri mereka. "Biar mereka yang mengantar kepergianmu," ucap Raden Topo yang meletakkan tangannya di punggung Dirga. Dirga pun merubah posisi tangannya. Seketika roh anak-anak itu pun tertarik ke dekat ke 10 keris Dasa Sukma itu. Keris yang menancap di tanah itu pun melayang, berputar dan menari di langit bersama ke-10 sukma anak-anak itu. Kiluang menatap mereka sambil tersenyum dan menyambut kedatangannya. Bersama anak-anak itu, ke-10 keris Dasa Sukma bergantian menembus tubuh Kiluang, memurnikan dirinya yang sudah berubah menjadi setan. Tepat saat keris ke-10 menembusnya, ia pun menghilang bersama ke-10 anak yang menganggapnya sebagai seorang ayah. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Kebencian kami akan Kiluang seketika sirna ketika mengetahui masa lalunya. Semoga saja hal baik yang ia lakukan kepada anak-anak itu bisa membantu mengurangi dosa-dosanya. Tiba-tiba terdengar suara pusaka yang pecah dari tangan Mas Jagat. Saat itu juga Mas Jagat membacakan sebuah ajian dan mengembalikan kami ke pelataran wisma tempat kami berada sebelumnya. Tempat yang sebelumnya kering seketika menjadi basah dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Seperti biasa, Danan terbaring di tanah menikmati rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Aku pun sama. Sepertinya tidak ada salahnya menikmati hujan ini sebentar setelah pertarungan yang menguras perasaan. Sekilas aku melihat Pak Lek menghampiri Dirga yang tengah kehabisan tenaga. Ia menggotong tubuhnya dan menghangatkan tubuhnya dengan api dari keris Sukma Geni. Mas Jagat masih termenung meratapi banyaknya pusaka yang ia hancurkan. Tapi saat itu Teh Siti menghampirinya dan mengajaknya untuk berteduh. Nyi Sendang Rangu hendak pergi, tapi sepertinya ada suatu hal yang ingin disampaikan olehnya. "Cahaya dari prasasti itu tidak berhenti bersinar," ucap Nyi Sendang Rangu. Benar juga, salah satu dari cahaya itu berasal dari alas Sewu Lelembut yang berbatasan dengan desa Gandurejo. "Apa itu ada pertanda khusus, Nyi?" tanya Danan penasaran. "Prasasti itu menjaga sesuatu.
Ada hutan terlarang yang tertutup dimasuki oleh siapapun. Tapi ketika ketujuh prasasti itu bersinar, itu menandakan ada yang berusaha membuka hutan ini. Jelas Nyi Sendang Rangu. "Apa itu berbahaya?" tanyaku. Nyi Sendang Rangu mengangguk. Sayangnya ia tak bisa menceritakan lebih jauh. Menurutnya, ia sendiri belum mengetahui apa yang terdapat di hutan tertutup itu. "Bersiaplah akan sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin saja kalian akan membutuhkan pihak lain." Jelas Nyi Sendang Rangu yang menghilang bersama rintikan hujan yang ia bawa. Aku saling bertatapan dengan Danan. Baru saja kami selesai menghadapi pertarungan yang mengerikan. Kini Nyi Sendang Rangu sudah meminta kami untuk bersiap akan sesuatu yang lebih besar. Semoga saja kami masih memiliki waktu untuk melatih diri dan iman kami sebelum waktu bencana itu tiba. Sudah beberapa hari setelah pertarungan itu berlalu, kami pun kembali ke rumah Abah tempat motorku masih dititipkan. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Aku, Danan, dan Dirga benar-benar menikmati suasana pasar malam tanpa adanya gangguan. Seperti kesurupan, Danan tak henti-hentinya berkeliling mencari jajanan yang bahkan sudah hampir tidak muat di mulutnya. "Nan, yang bener kamu, makan apa kesetanan?" tanyaku. "Laper. Kamu lupa aku puasa berapa hari pas jadi patung?" ucap Danan. Aku menggeleng melihat tingkahnya. Untuk kali ini, hobi rakusku kalah oleh Danan. "Bilang aja, Mas Cahyo juga kepengen kan?" ledek Dirga. "Tahu aja kamu, Dirga. Sini Nan, aku pegangin batagornya," ucapku pada Danan. Pegangin mah pegangin aja, jangan dimakan," protes Danan yang mengejarku. Aku berusaha menghabiskan batagor itu sebelum tertangkap oleh Danan. Tapi saat itu aku terhenti dengan sebuah pemandangan. "Sini balikin," teriak Danan sambil menarik kembali plastik batagor yang telah kosong. Wajahnya pun menjadi cemberut dan segera membanting plastik kosong itu ke tong sampah di dekatnya. "Bisa-bisanya kamu, Jo." "Shh." Aku menyuruh Danan diam dan melihat ke satu arah. Sini," ucapku memanggil Danan dan Dirga dan mereka pun mendekat. "Itu bukannya Mas Jagat ya?" tanyaku pada mereka berdua. Mereka pun melihat ke arahku, memandang dan menemui Mas Jagat yang tengah menaiki permainan biang lala pasar malam bersama seseorang. "Itu Teh Siti kan?" tanya Dirga. "Iya, gak salah lagi," balas Danan. Kami bertiga pun saling bertatapan dan memasang senyum busuk. Tepat saat permainan yang dimainkan oleh Mas Jagat selesai, ia pun turun dengan melihat kami bertiga yang sudah menantinya dengan wajah siap meledek. "Tadi ada yang pamit sama Dirga mau ke acara Karang Taruna, Mas," teriak Dirga ke arah Danan. "Wah, ternyata Karang Tarunanya ada di pasar malam ya," ledek Danan bersautan dengan ucapan Dirga. "Iya, mungkin nama kegiatannya survei permainan biang lala pasar malam bersama perempuan cantik," tambahku sembari menatap Mas Jagat dan Teh Siti yang wajahnya kian memerah. "Kalian kenapa bisa ada di sini?" tanya Mas Jagat. "Kalian kini bisa di sini," ledek Dirga. Jagat pun meninggalkan Teh Siti dan bersiap mengejar Dirga. "Yah, Teh Siti ditinggal. Awas, nanti nyantol sama Danan loh," ledekku. Mas Jagat pun terhenti dan kembali. Sementara Dirga masih berusaha meledek Mas Jagat. Kami tertawa tanpa henti saat itu. Sampai-sampai terdengar suara teriakan yang ricuh dari rumah hantu di sana. "Kesurupan! Ada yang kesurupan!" Kami mendengar teriakan itu dari dekat rumah hantu. Dengan segera, kami pun beralih ke sana mencari tahu apa yang terjadi. Kami khawatir apa masih ada hal buruk yang tertinggal di tempat itu. Saat kami mendekat dan mencoba untuk masuk, tiba-tiba kami tertahan dengan petugas yang berusaha menenangkan pengunjung. Sudah aman. Sudah ada yang membantu ngusir setannya," ucap petugas. "Yang benar, Mas?" tanya pengunjung. "Iya, sudah aman. Tapi tempat ini ditutup dulu ya. Besok baru dibuka lagi," ucap petugas itu. Kami pun bernafas lega mengetahui kenyataan itu. Tapi saat kembali, samar-samar aku dan Danan merasakan sesuatu yang aneh melintas di dekat kami. "Nan?" tanyaku. Iya, rupanya Danan juga menyadarinya. Kami mencari asal sesuatu yang menggugah firasat kami, tapi tidak ada apapun di sana. Yang terlihat hanya pengunjung biasa yang mengenakan seragam coklat seperti seorang guru yang melintas di dekat kami. Akhirnya kami pun kembali menikmati pasar malam itu hingga tutup. Kami memutuskan untuk tinggal cukup lama di rumah Abah. Masih banyak yang bisa kami pelajari di tempat ini. Walau merupakan bagian dari Pulau Jawa, tanah Pasundan ternyata memiliki banyak misteri yang jauh dari jangkauan kami.
Mungkin dengan lebih lama di tempat ini, kami bisa sedikit mempelajari peninggalan-peninggalan di tanah ini, dan ilmu yang bisa membuka mata kami lebih lebar untuk memandang dunia. Apalagi, kami masih betah meledek Mas Jagat yang sedang mencoba mendekati Test City. Ceritanya selesai ya teman-teman. Kita nantikan kelanjutan cerita Danan dan Cahyo dari Dioseta selanjutnya. Dan tentunya besok sore akan ada cerita bersambung lainnya yang tidak kalah seru. Terima kasih untuk yang selalu support channel Ada Apa Gerangan. Dengan menonton saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah like dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang ikut mendengarkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.